Membicarakan atau membahas yang berkaitan dengan road safety berarti kita membahas kemanusiaan. Kita seringkali hanya memikirkan cara, tetapi lupa apa yang menjadi tujuan. Tujuan daripada road safety adalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Maknanya adalah lalu lintas mampu mendukung proses aktivitas dan juga produktivitas sehingga kualitas hidup masyarakat ini bisa meningkat, masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, sejalan dengan hal itu, kita semua sering melihat bahwa membahas lalu lintas ini adalah juga membahas tentang manusia, keselamatan untuk kemanusiaan, karena manusia ini aset utama bangsa. Oleh sebab itu, semua program, semua kebijakan saya pikir adalah mendukung, berpihak pada terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sekarang ini di era digital, tentu informasi, teknologi, atau berbagai sistem elektronik orientasinya adalah untuk bisa membantu terwujudnya keamanan dan rasa aman di dalam berlalu lintas. Bagaimana juga bisa meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas dan terbangunnya suatu pelayanan prima kepada masyarakat di bidang lalu lintas angkutan jalan, yang itu berarti adalah pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Sejalan dengan hal ini, tentunya kita semua memahami apa yang harus dibangun pada sistem ini adalah membangun atau menjawab atau memanage apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kapasitasnya, apa yang menjadi prioritasnya, apa yang menjadi pengaturan, pengawasan, pengelolaan dari kecepatan. Karena kita bicara lalu lintas akan bicara jarak tempuh dan waktu tempuh. Dalam waktu kecepatan ini yang akan menentukan. Demikian halnya dengan korban fatal. Di dalam PBB sudah mengatakan bukan accident tetapi crash. Arti crash berarti unsur kecepatan menjadi sangat kritikal atau sangat penting, sangat mendasar di dalam membahas atau mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib lancar tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita selalu memikirkan ketika terjadi masalah yang emergensi, kita ini juga bisa bereaksi dengan cepat. Penanganan prasaat dan pasca terjadinya masalah ini juga ini solutif, sehingga sistem yang dibangun informatif, komunikatif, problem solving, dan ini menjadi suatu sistem-sistem yang bisa menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi. Nah, sejalan dengan hal ini, tentunya kita semua paham ketika berkendara, standar road safety janganlah diabaikan, jangan dianggap hal yang sepele. Kita semua jangan asal memikirkan cara-cara yang praktis, cara-cara yang mungkin populis, tapi kita lupa bahwa sumber daya manusia ini aset utama bangsa. Janganlah dikorbankan, jangan menjadi korban. Ingat, kita sudah paham bahwa kecelakaan ini cukup tinggi, angka kematiannya, tingkat fatalitasnya. Jangan ditambah-tambahi dengan kebijakan atau hal-hal yang tidak berpihak kepada pencapaian tujuan road safety. Karena membicarakan road safety, membahas road safety adalah membahas peradaban, membahas manusia, mengangkat harkat dan martabat manusia. Bukan sekadar kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang singkat, cara-cara yang praktis. Ini bukan mengobati ala balsem, digosok hangatnya hilang, pusing lagi. Tetapi kita berpikir secara holistik, berpikir secara komprehensif, sehingga pilar-pilar road safety management ini bisa terwujud dan dipikirkan baik untuk masa jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.
Kemudian kita memikirkan bagaimana mendukung safer road, jalan yang berkeselamatan. Bagaimana juga mendukung kendaraan yang berkeselamatan. Bagaimana juga mendukung yang berkaitan dengan pengguna jalan yang berkeselamatan. Dan juga bagaimana mendukung pasca terjadinya masalah atau post crash care. Inilah yang dipikirkan, mari kita pikirkan bersama. Sistem informasi, sistem teknologi yang dibangun adalah untuk inputting data, membangun sistem big data untuk menuju one gate service, sehingga semua informasi, komunikasi, dan solusi bisa diberikan secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, konsep seperti ini tidak tiba-tiba dan tidak bisa lagi dibangun secara parsial, secara konvensional, apalagi manual. Semua harus ada sistem yang terintegrasi. Maka sistem traffic attitude record, demerit point system, ini program yang akan dikembangkan oleh kepolisian untuk mendukung agar tercapainya road safety. Bagaimana para pengguna jalan ikut bertanggung jawab atas perilaku dan tindakannya ketika berlalu lintas. Dan pada proses perpanjangan SIM tentu akan ada 4 tahapan. 1, tanpa uji, ini sebagai apresiasi selama memegang SIM tidak pernah melanggar atau melanggar tidak lebih dari 12 poin. Atau kalau pernah melanggar, ini juga dia tidak hal-hal yang fatal dan juga tidak terlibat kecelakaan. Yang kedua adalah uji ulang. Diuji perilaku apa yang sering melanggar. Ini karena dia melakukan pelanggaran berulang-ulang atau terlibat kecelakaan. Yang ketiga adalah cabut sementara karena melakukan mengemudi yang membahayakan keselamatan seperti zigzag, mabuk, menggunakan narkoba dan seterusnya. Dan juga cabut seumur hidup kalau terlibat tabrak lari. Karena tabrak lari adalah kejahatan kemanusiaan. Ini yang harus digelurakan. Dan kita memikirkan bagaimana IT for road safety yang dibangun oleh kepolisian. Kita memiliki Traffic Management Center untuk mendukung daripada Road Safety Management. Kedua adalah bagaimana Divisi Safety and Security Center untuk mendukung safer road. Di dalam Safety and Security Center ini semua kaitan dengan jalan, trouble spot, black spot, data kecelakaan, pelanggaran, ini semua ada di sini. Bahkan ETLI RSMS tergabung pada sistem yang ada di Safety and Security Center. Yang kedua, kita adalah mendukung safer vehicle, membangun IR. Dan kita memikirkan bagaimana IT for road safety yang dibangun oleh kepolisian. Kita memiliki Traffic Management Center untuk mendukung daripada Road Safety Management. Kedua adalah bagaimana Divisi Safety and Security Center untuk mendukung safer road. Di dalam Safety and Security Center ini semua kaitan dengan jalan, trouble spot, black spot, data kecelakaan, pelanggaran, ini semua ada di sini. Bahkan ETLI RSMS tergabung pada sistem yang ada di Safety and Security Center. Yang kedua, kita adalah mendukung safer vehicle, membangun ERI, Electronic Registration and Identification. Di sini bagaimana sistem data untuk kendaraan bermotor, sistem dokumen kendaraan bermotor, sistem fisik kendaraan bermotor yang akan dikembangkan pada sistem ANPR, Automatic Number Plate Recognition, baik dengan QR, RFID, atau OBU, atau apa. Sehingga inputting data tidak hanya kamera, tetapi juga pada gantry gate atau sinyal-sinyal yang bisa terbaca pada gate itu. Sehingga perilaku orang bisa terpolakan, bisa terlihat, terdatakan. Sehingga apabila terjadi permasalahan bisa segera diberikan solusi, dan ini bisa mendukung untuk proses pengawasan dan pengaturan serta penegakan hukum. Dan juga untuk mendukung daripada forensik kepolisian. Kemudian yang ketiga adalah membangun Safety Driving Center. Ini adalah untuk mendukung meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, adalah membangun bagaimana para pengemudi mempunyai kompetensi. Di sini membangun sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Nah, oleh sebab itu dari sistem SSC, SDC, dan ERI, ini tadi yang saya katakan ada program Traffic Attitude Record, ada catatan perilaku berlalu lintas, dan ada demerit point system. Ini sistem-sistem nantinya akan berkaitan dengan ETLI, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, sehingga sistem yang ada ini bisa membantu pemerintah membangun ERP, Electronic Road Pricing, Electronic Parking, e-banking, e-samsat, bahkan penegakan-penegakan yang lain dengan cara-cara elektronik. Semua ini akan terdata, semua akan terrecord, dan ini digerakkan dalam sistem smart management. Bagaimana manajemen yang terpadu, terintegrasi secara pada level birokrasi maupun di level pelayanan masyarakat. Dan ini akan diawaki oleh Cybercom. Nah, sistem inilah yang dikatakan bahwa membahas atau memikirkan road safety tidak hanya manual, parsial, konvensional, tapi sistem data, sistem kontrol, sistem pelayanan-pelayanan elektronik ini yang harus dibangun. Kebijakan-kebijakan di dalam kepada publik juga demikian. Tetap pada koridor mencapai tujuan road safety. Bukan masalah boleh dan tidak boleh, bukan mengizinkan ini oke dan tidak oke, tetapi pikirkanlah dampak dan efeknya. Kita semua tahu
ketika kita mengatakan roda 2 itu sebagai kendaraan yang paling efektif, paling ekonomis, paling macam-macam, iya, tapi secara safety no. Ini harus kita pikirkan. Bukan kita melarang, bukan tidak boleh, tetapi standar safety harus dipikirkan. Kita sadar, kita sayang, kita ingat sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Korban meninggal dari sepeda motor ini sangat besar. Potensi pelanggarannya besar. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga permasalahan-permasalahan road safety sebenarnya adalah memikirkan mengangkat harkat dan martabat manusia. Bagaimana orang supaya tertib? Untuk tertib, orang ini ada 3. Satu, sadar. Kesadaran ini level peradaban paling tinggi. Karena hasil dari edukasi yang sangat luar biasa dan berpuluh-puluh tahun yang terus-menerus. Sehingga orang sadar akan bertanggung jawab. Sadar tanggung jawab karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Sehingga dia peka dan peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Serta mau berbela rasa. Yang kedua, bagaimana orang ini tidak mau mengikuti aturan. Yaitu dibangun infrastruktur dan sistem-sistem tadi. Sehingga dia terkunci, tidak ada peluang untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ada efek jerah. Sehingga sistem hukum dan penegakan hukum memang harus pada electronic traffic law enforcement. Sehingga jejak elektronik ini tercatat pada traffic attitude record dan bisa dikaitkan kepada demerit point. Ini semua yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga pengaturan, penataan, pembangunan, bahkan perbaikan sistem ini tidak lagi parsial, konvensional, manual, dan bukan hanya boleh dan tidak boleh. Tapi pikirkan bagaimana meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangunnya budaya tertib berlalu lintas, bisa memberikan pelayanan yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses, serta terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar. Ini yang harus kita pikirkan. Mengatasi berbagai perlambatan, memikirkan kapasitas dan prioritas, serta kita harus menggelorakan stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan.